Kami ingin menyampaikan bahwa kami yang berdiri di depan ini bukan ingin menggurui rekan semua, Bapak Ibu guru semua, tetapi kita lebih ke belajar bersama. Bahasa KA ini lebih memang ke mata pelajarannya. Mungkin kita berbagi misalnya pengalaman tentang pelajaran. Saya ingin menyampaikan tentang berbagi praktik baik. Dan di abad ke-21 ini. Jadi coding ini adalah literasi baru yang krusial untuk menghadapi era digital atau industri 4.0 atau 5.0. Jadi serba semua era digital. Apapun kita harus serba digital. Buat soal kita pakai digital, akses di internet. Membantu kita. Kemudian kita ingin buat RPP, Bapak Ibu guru, kita juga harus menggunakan digital atau kegiatan kita yang dinamakan pelajaran coding ini tidak semata-mata menggunakan akses internet. Jadi artinya di sini kita diajak untuk berpikir yang namanya berpikir komputasional. Jadi berkaitan dengan komputer. Itu merupakan fondasi utamanya mengajarkan murid untuk berpikir logis, sistematis, dan algoritmik atau memecahkan masalah, penemuan pola, menyusun langkah. Jadi ini bisa untuk pelajaran-pelajaran lain. Menggunakan internet dan coding yang tidak menggunakan akses internet. Coding ini mengajarkan kita membuat materi secara digital saja. Ada. Makanya kami praktek di on-nya, kami menggunakan media seadanya saja. Media cetak, digital, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kemampuan kapasitas yang ada di sekolah kita. Kita mengidentifikasi dulu. Nah, ini kita identifikasi nih. Tentang penguasaan dasar literasi, kemudian kesiapan kognitif dan akses teknologi ini tadi. Nah, jadi KKA ini tidak harus dituntut karena bahasanya coding. Coding berarti berhubungan dengan AI. Nah, tidak harus seperti itu. Kita identifikasi dulu sekolah ini. Misalnya di sekolah kami berbagi pengalaman untuk misalnya di sini kita sangat terbatas. Misalnya siswa yang punya HP aja secara dekomposisi, berarti kita menyiapkan masalah untuk dicari siswa. Kita sediakan masalah bagaimana sih cara memasak nasi goreng. Nanti siswa akan mengurutkannya caranya. Pasti ada. Kemudian nih algoritma nih. Jadi yang saya terapkan dalam pembelajaran labirin ini saya adalah membuat algoritmanya, yaitu serangkaian langkah atau aturan yang jelas dan berurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada masalahnya dulu kita buat. Jadi dalam permainan labirin ada masalah yang dihadapi oleh si sapi tadi untuk melewati jalur-jalur yang berbahaya. Jadi yang dicari adalah rumput. Nah, seperti itu. Jadi harus ada urutan yang jelas, tidak ambigu. Kemudian pasti berhenti setelah masalah selesai. Makanya media seperti labirin ini berarti termasuk ke dalam coding. Algoritmanya nih maksudnya seperti ini. Panah ke atas, misalnya 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini. Setelah itu lanjut lagi ke kanan berapa. Nanti ini hasilnya tidak saya tampilkan kemarin. Ini hasilnya tidak saya tampilkan. Nanti setelah algoritma terakhir ini, berapa langkah ke kanan ini, jadilah dia gambar bendera nih. Nah, jadi gambar saya biasanya menggunakan media cetak digital sederhana lah. Jadi secara algoritma. Nah, ini dia. Ini contoh waktu saya mengajar kemarin. Jadi ada tugas kelompok, interaktifnya, kemudian nanti melakukan presentasi dan penguatan. Kira-kira seperti itulah, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bawa atau kita sampaikan ke teman-temannya nanti yang ada di sekolah yang tidak bisa hadir. Nah, nanti ke depannya mungkin kita bisa
membuat kegiatan seperti ini, tetapi kita satukan. Nah, kan nanti ke depan mungkin yang jadi peserta tidak selalu SD Nangaoran, Engkidau, dan juga Tanjung Biru, mungkin dari sekolah lain. Nanti kita adakan kegiatan bersama-sama ya ke depannya. Nah, kalau seperti ini kan kurang seru karena tidak ada kepala sekolah. Tapi ke depan nanti harus dalam kegiatan pengimbasan, intinya pengimbasan, nanti bisa gabung untuk 3 kegiatan. Sekalian mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain juga. Mungkin ini menjadi catatan bagi kita bersama yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Kemudian sebagai penutup, karena sudah dibuka dengan doa, tentu kita akhiri juga dengan doa. Coding kecerdasan artifisial, kalau dengan penjelasan tadi sebenarnya memang sudah dilakukan kita di pembelajaran sehari-hari, termasuk pada pendidikan anak usia dini, Pak Santo, yang ini tadi yang labirin. Saya ingat dulu saya kasih anak saya itu labirin, tapi labirin sederhana ya, mengenal warna, mengenal angka, dan mengenal huruf. Caranya waktu itu beri kertas, kemudian di dalam kertas itu gambar lingkaran bulat-bulat, warna merah, kuning, biru, hijau. Kemudian beri perintah pada anak itu, hubungkan yang warna merah dengan warna merah ya, yang biru sama biru. Kemudian gambar lingkaran kuning dengan kuning. Nanti akan membentuk pola gambar yang berliuk-liuk begitu. Ternyata itu coding, ternyata. Ada anak usia dini memang sudah dipelajari ternyata coding. Luar biasa. Ternyata coding bagus sekali. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Terima kasih.